Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk kali yang ke-7 setelah tendangan ke-6 kali. Pak Syuhada, apakah sehat? Itu yang penting. Bu Rizka juga. Suara saya jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau jelas. Kita mulai di sesi terakhir ini dengan diskresi. Tadi kita sudah sampai kepada pengertian diskresi. Kita ulangi saja supaya lebih afdol begitu. Diskresi ya. Diskresi itu di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangannya memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Jadi tegas bahwa diskresi itu ya baik keputusan dan atau tindakan dari pejabat pemerintahan. Jika undang-undangnya itu memberikan alternatif, tidak tegas, tidak jelas, kemudian ada stagnasi pemerintahan. Bapak Ibu, saya tadi sebutkan bahwa diskresi ini diatur atau disebut paling tidak 35 kali di Undang-Undang AP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu menunjukkan betapa pentingnya diskresi ini bagi penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada pasal 6. Pasal 6 ayat 2. Jadi pejabat itu mempunyai hak. Jadi pejabat pemerintah punya hak untuk menggunakan kewenangan dan mengambil keputusan dan atau tindakan. Di pasal 6 ayat 2, salah satu haknya itu adalah menggunakan diskresi sesuai dengan tujuan. Jadi ternyata diskresi itu hak dari pejabat atau badan pemerintahan. Makin jelas ya. Lalu diskresi itu diatur di bab khusus, yaitu bab 6 Romawi, pasal 22 sampai pasal 33. Jadi diskresi itu diatur di dalam satu bab khusus, yaitu bab 6 Romawi. Sudah iqomah di samping rumah, kita nanti sebentar saja kita selesaikan untuk bisa sholat di awal gitu ya. Bapak Ibu, bab 4 tentang diskresi itu di pasal 22 mengatur siapa yang menjalankan diskresi. Di pasal 22 disebutkan diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Jadi diskresi itu dijalankan oleh pejabat yang berwenang, pejabat pemerintahan. Lalu setiap penggunaan diskresi oleh pejabat, dia harus mempunyai 4 tujuan. Pertama, dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ini saya katakan yang tadi di awal, bahwa di samping rahmati khair, berdasarkan hukumnya, penyelenggaraan pemerintahan juga harus memperhatikan dulmati khair. Harus memperhatikan tujuannya itu tercapai gitu. Makanya di pasal 22 Undang-Undang AP disebutkan yang menyelenggarakan, yang bisa melaksanakan diskresi itu hanya pejabat yang berwenang. Tujuannya harus untuk 4 hal. Melancarkan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan. Lalu bagaimana lingkup diskresi menurut Undang-Undang AP?
Diskresi pemerintahan undang-undang AP pertama, dia pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif. Nah, itu lingkup yang pertama, memberikan alternatif. Lingkup yang kedua, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangannya tidak mengatur. Kemudian lingkup yang keempat, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Yang keempat, pengambilan keputusan atau tindakan jika harus ada kejelasan kelancaran atau tidak ada stagnasi pemerintahan. Jadi diulang lagi yang tadi itu. Definisinya diulang lagi menjadi ruang lingkupnya. Ada 4 hal itu. Nah, di samping pejabat yang punya hak yang bisa menjalankan, pasal 24 memberikan syarat diskresi itu. Syaratnya ada 6. 1, dia sesuai dengan tujuan pemberian diskresi di pasal 22. Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dia diskresi tidak boleh semau-maunya. Yang ketiga, harus sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang keempat, berdasarkan adanya alasan objektif. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang keenam, dilakukan dengan itikad baik. Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh di kesempatan ini. Mudah-mudahan ini tidak kesempatan terakhir karena kita akan diskusi setelah ini. Contohnya misalnya begini. Saya menjadi kepala dinas kebersihan kota. Lalu ketika saya pulang dari tempat saya bekerja, jalan yang menuju rumah saya itu berlubang-lubang. Lalu lama sekali itu, tidak bisa dieksekusi begitu. Saya berpikir baik saja, lalu menyuruh staf saya, tolong ini perbaiki itu. Aspalnya di mana? Ya, kita kan punya dana lah, dana taktis gitu. Bikin itu, aspal. Nah, tentu itu tidak bisa dilakukan oleh Otong Rosadi misalnya yang menjadi kepala dinas kebersihan. Karena yang harus mengerjakan itu adalah PUPR. Nah, sebaiknya kepala PUPR, kepala dinas, karena nggak sabaran juga, dia kalau pulang ke rumah mertuanya di sepanjang jalannya sebelah kiri itu selalu ada sampah, dia perintahkan anak buahnya untuk mengangkut sampah yang banyak itu pakai truk PUPR. Nah, itu diskresi gitu kan. Nah, itu secara sederhana tentu tidak bisa karena bukan kewenangannya. Ketika ada disposisi, ketika muncul anggaran biaya, ketika dia menyuruh anak buah, itu nggak bisa. Itu sederhana. Yang agak rumit misalnya ketika COVID ini. Ketika masa COVID pertama itu semua negara, semua pemerintahan itu dalam posisi ketidakjelasan bagaimana menangani COVID. Apa itu COVID? Bagaimana bahayanya? Unsur-unsur di pemerintahan Indonesia berbeda-beda. Ada yang mengatakan COVID tidak berani mampir ke Indonesia karena kita tropis. COVID itu jauh karena kita banyak berdoa. COVID akan terbawa angin. COVID tidak suka dengan panas. Dan seterusnya. Tetapi ketika ditemukan orang pertama dan orang kedua, kebetulan perempuan dan itu ibu sama anaknya, rame semua dan akhirnya tersadar. Lalu kita segera membuat gebragan-gebragan, bikin satgas yang berasal dari BNPB sampai sekarang melalui keputusan presiden. Lalu kemudian perlu dana besar ini, akhirnya APBN-nya dilakukan refocusing dan disusunlah Perpu. Perpunya tidak hanya untuk penanganan COVID, tetapi langsung stabilitas ekonomi. Karena APBN ini kaitannya dengan perekonomian, keuangan negara, stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Bagaimana supaya kita siap itu. Nah, itulah unsur diskresinya di sana. Dibuatkan Perpu, dirubahlah kemudian, dilakukan refocusing di berbagai. Tetapi awas, ketika menjalankan itu tidak boleh ada konflik kepentingan. Dibuat paket-paket bansos, tapi setiap paket itu kemudian kepada teman-teman dekatnya, satu partainya, ada 7.500.
yang disisihkan. Ada 10.000 itu nggak boleh. Ya. Nah, itu adalah masuk kepada konflik kepentingan. Dan tentu dilakukan dengan tidak itikat baik kan, ketika menunjuk rekanan-rekanan yang berkaitan misalnya dengan kaitan-kaitan kepribadian atau pribadinya, keluarganya, atau partai politik atau kelompoknya. Nah, itu. Boleh, silakan kalau ada yang bertanya. Saya pikir secara topik sudah selesai ini ya, diskresi. Tapi kalau ada pertanyaan mulai dari diskresi sampai segala halnya, silakan. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Martin.